Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang kedua. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi pada tahun 1983 di sebuah desa kecil di utara Jiangsu, Cina. Lu dan ayahnya Tuan Yang menunggu dengan khawatir di luar rumah. Tuan Yang merasa aneh ketika melihat putranya begitu gugup. Jadi dia terus-menerus menghiburnya. Mei memiliki kesehatan yang baik. Dia akan baik-baik saja. Kamu tenanglah. Namun kegugupan Lu bukanlah hal yang biasa. Mengingat ia dan istrinya telah menikah selama 7 tahun tetapi mereka belum memiliki anak. Seluruh keluarga termasuk ayah yang sudah tua menunggu menantu mereka Mei untuk melahirkan seorang bayi. Dan akhirnya saat yang dinanti-nanti telah tiba. Hari ini Mei akan melahirkan dan bidan telah datang sejak pagi tadi. Tetapi sampai sekarang mereka belum mendapatkan kabar baik. Jadi sang ayah mencoba untuk menghibur dan menenangkan putranya agar tidak terlalu khawatir. Dan akhirnya mendekati siang hari terdengar suara tangisan bayi dari dalam rumah. Ayah dan anak yang mendengar suara itu merasa semuanya menjadi lebih indah. Setelah 10 menit pintu terbuka dan bidan melangkah keluar. Apakah anak kami telah lahir? Lu bertanya dengan riang. Mereka terpaku ketika mereka mengetahui bahwa Mei telah melahirkan putra pertamanya. Mereka terlihat bahagia seolah-olah telah menemukan bongkahan emas. Nyonya Sin telah menjadi bidan sepanjang hidupnya. Dan dia tahu bahwa penantian Lu tidaklah mudah. Ia menjadi seorang ayah untuk pertama kalinya. Jadi ia menasihatinya untuk tidak terburu-buru. Dan untuk menjaga ibu anak itu agar tidak keluar di malam hari. Lu terlalu bahagia sehingga tidak mendengarkan ucapan Nyonya Sin. Ia malah berlari ke dalam untuk melihat istri dan anaknya dengan sukacita. Akhirnya Tuan Yang mempunyai cucu. Ia menyiapkan amplop merah untuk diberikan kepada Nyonya Sin. Namun setelah mengucapkan beberapa kalimat, Nyonya Sin mendorong amplop merah itu kemudian berjalan pergi. Ia juga mengingatkan mereka untuk menutup jendela di malam hari. Jangan lupa memberikan sesuatu kepada bayi dan ibunya untuk menyehatkan tubuh mereka. Tuan Yang melihatnya bergegas pergi merasa sedikit aneh. Apakah ada yang aneh? Namun sekarang keluarganya dikelilingi kebahagiaan karena bayi yang baru lahir. Dan dengan cepat mereka melupakan kekhawatiran ini. Semua orang khawatir tentang kesehatan Mei karena ini adalah anak pertamanya. Dan semua orang sangat gembira melihat cucu pertama mereka. Dulu Lu sering kehilangan kesabarannya karena Mei tidak bisa mempunyai anak. Tetapi sekarang ia tampak sangat bahagia. Dan ia selalu tersenyum dengan semua orang. Anak itu tumbuh semakin kuat dengan bantuan setiap anggota keluarga. Mei juga semakin pulih. Tapi pada malam bayi itu lahir, bulan bersinar sangat terang. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Pasangan itu tidur bersama bayi mereka. Malam itu Lu tertidur lelap. Sedangkan Mei terbangun setelah mendengar suara tangisan bayi. Tangisan itu terdengar sangat menakutkan dan aneh. Mei awalnya mengira bahwa itu adalah tangisan putranya yang terbangun di tengah malam. Malam itu ia mengira anaknya terbangun karena lapar atau kesakitan. Tetapi ketika ia membuka matanya, putranya masih tertidur lelap di sampingnya. Dan anehnya suara tangisan itu terus terdengar dan tidak berhenti. Mei bangun untuk mendengarkan suara itu lebih dalam. Tapi tampaknya tubuhnya ditekan oleh benda berat yang membuatnya tidak bisa bergerak. Segera setelah itu Mei merasakan bayangan hitam kecil merangkak di atasnya. Dia tidak yakin apakah itu mimpi atau bukan. Ia tidak dapat bergerak tetapi ia bisa memutar matanya dan melihat seorang bayi merangkak di atasnya. Bayi itu tampaknya baru saja lahir, tapi seluruh tubuhnya berwarna abu-abu. Dengan beberapa urat biru di kepala dan itu tampak sangat menakutkan. Dan yang lebih menakutkan adalah anak itu memiliki mulut yang dilapisi gigi kecil yang tajam. Itu adalah bayi dari neraka. Dengan perlahan bayi itu naik ke dada Mei, lalu melepaskan bajunya dan menggigit. Dadanya terasa tertusuk dan menyakitkan oleh taring kecil bayi itu. Bahkan ia tidak bisa menghitung berapa lama bayi itu menghisap susu dengan keras. Dan ia secara perlahan kehilangan kesadarannya. Sampai keesokan paginya, kejadian tadi malam membuat Mei memiliki ketakutan. Ia berpikir bahwa kejadian tadi malam adalah mimpi. Tetapi itu terlalu nyata untuk disebut sebagai mimpi. Lu bangun terlebih dahulu sembari menggendong anak mereka yang terus saja menangis. Entah apa yang terjadi tetapi mereka merasa aneh. Karena putra mereka tampak sehat semenjak ia lahir, dan ia tak pernah menangis keras seperti ini. Takut Lu ceroboh dan tidak bisa merawat bayi itu. Mei bangun dari tempat tidur dan langsung menggendong putranya. Tetapi anak itu terus menangis dan tangisannya semakin keras. Mei tidak sabar dan patah hati karena bayinya. Nenek anak itu mengatakan bahwa bayi itu tidak akan menangis tanpa sebuah alasan. Jadi ia meminta pasangan itu untuk mengawasi bayinya dengan cermat.
Tetapi ketika selimut kecil dibuka, ternyata bayi itu memiliki luka. Lehernya merah dan bengkak disertai lubang-lubang kecil di tempat yang sama. Ia tampak telah digigit oleh gigi-gigi kecil. Ketika Mei melihat ini, ia langsung teringat dengan mimpi tadi malam. Ia memberitahu ibu dan Lu tentang kejadian tadi malam. Setelah selesai berbicara, ia merasakan nyeri di dadanya. Dan setelah Mei membuka bajunya, ia menemukan sederet luka bekas gigitan kecil. Bukankah ia hanya bermimpi tadi malam? Nenek anak itu langsung mengenali hantu bayi yang baru lahir. Itu seperti yang sering dikatakan oleh orang tua di pedesaan. Ia mengatakan bahwa di pedesaan bayi yang baru lahir tidak dapat dikremasi atau dikuburkan. Sebaliknya, kebanyakan dari mereka ditemukan di lapangan terbuka. Anak-anak ini telah menderita terlalu banyak ketidakadilan, dan mereka harus terkena sinar matahari di tempat terbuka untuk waktu yang lama. Namun beberapa bayi yang mati dan diperlakukan tidak adil. Mereka menjadi semacam hantu bayi yang membawa kebencian besar. Jenis hantu bayi yang baru lahir ini memendam kebencian yang dalam. Mereka hanya mengandalkan alam untuk menemukan susu. Di mana-mana mereka menginfeksi ibu-ibu muda yang baru saja melahirkan di dekatnya. Dan menurutnya Mei menjadi sasaran hantu bayi ketika ia baru saja melahirkan. Ketika ia menyadari bahwa pasangan itu sama-sama takut, ia dengan cepat mengatakan sesuatu yang lain sehingga mereka tidak terlalu khawatir. Mereka mengikuti instruksi nenek anak itu. Ia memerintahkan mereka untuk pergi ke padang rumput terpencil di sebelah barat desa, tempat di mana tubuh anak-anak sering dibuang. Pasti tubuh anak-anak yang sudah mati dilemparkan di sana, dan anak-anak itu telah berubah menjadi bayi hantu dan kita dapat membedakannya. Lu dan ayahnya menghabiskan malam itu di padang rumput, di mana mereka menemukan seorang anak mati tergeletak sendirian. Fitur-fitur wajah anak yang mati itu terlihat mengerikan dan menakutkan. Mulutnya masih bernoda darah. Ayah dan anak ini tidak mau hal buruk kembali terjadi kepada putra dan cucu mereka. Jadi setelah menemukan mayat bayi itu, mereka segera mengumpulkan kayu, lalu menumpukannya ke tubuh bayi hantu itu. Setelahnya api membakar tubuh hantu yang mengerikan itu. Ia tampak sangat menakutkan. Setelah malam itu bayi hantu tidak pernah muncul lagi. Anak itu berhenti menangis keras, tetapi tubuhnya terus-menerus melemah dan sakit. Sakit yang dialami selalu dikaitkan dengan gigitan bayi hantu. Kemudian dengan bantuan bidan Shin, mereka belajar bagaimana cara merawat bayi itu dengan lebih baik. Dan kisah mengerikan itu tidak pernah diceritakan lagi. Nyonya Shin juga mengatakan bahwa baru-baru ini ia membantu persalinan seorang wanita di desa tetangga. Tetapi anaknya meninggal tak lama setelah dilahirkan. Nyonya Shin mengenali ini sebagai pertanda buruk. Tetapi tidak seorang pun mempercayainya. Dan orang-orang itu tidak berharap bahwa anak yang sudah mati menjadi bayi hantu. Apakah kalian percaya dengan urban legend yang satu ini? Aku mau dengar pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.